Ya oke sahabat super, ini dia kita tunjukkan terlebih dahulu untuk cahayanya ya. Oke, kali ini ada permintaan lampunya saja untuk kiriman. Cahayanya cukup bagus, recommended juga 2,5 in ya, cukup tebal ya, segini ya, spesial. Bagi yang berminat bisa langsung saja tanya-tanya ke nomor WhatsApp kita, biasanya ada di deskripsi ya, kalau nggak ada di judul. Oke, untuk sahabat super, permintaan lampunya saja biasanya kita gratiskan dioda dan kita solderkan sekalian, supaya tidak repot-repot nanti menyolder atau mencari dioda di elektronik atau di toko-toko yang menyediakan ya, supaya tidak terlalu repot lah ya mencari dioda lagi kan, karena dioda memang komponen yang diperlukan juga untuk nanti kita jelaskan di belakang untuk fungsinya ada gitu ya. Oke, di sini tercantum 35 watt 6000 Kelvin. Nanti di lain waktu akan kita compare yang benar-benar cahaya 6000K yang sesungguhnya ini seperti apa sih. Seperti yang kita tahu sebelum adanya Projibilet. Tapi di Projibilet pun yang 6000K benar-benar putih kristal ada. Nanti akan kita coba tunjukkan di lain kesempatan karena posisinya sekarang di dokumen pengiriman dulu. Oke, untuk sahabat super perhatikan ini. Ini posisi selenoid ada di atasnya pengait atau pembatas. Ini tidak berfungsi nantinya. Ini harus dipindah ke bawah. Nah, bentar. Ini tidak bisa bergerak. Nah, harus dipindah ke bawah seperti ini. Kenapa itu tadi ada di atas? Nah, ini kalau di atas seperti ini dia tidak berfungsi. Nah, oke ya. Ini jika melihat atau siapapun yang beli di luar di mana aja boleh melihat seperti itu, silahkan dipindah ke bawah. Kok bisa sih kalau itu selenoid bisa terkunci di atasnya? Itu memang pengaitnya kecil. Kita sering menemukan gini. Kita beberapa kali menemukan barang datang selenoidnya banyak sekali yang ada di atasnya, bukan di bawahnya yang seharusnya. Itu disebabkan kemungkinan karena adanya getaran di saat pengiriman atau logistik gitu ya, di perjalanan. Itu hal wajar, makanya kita kasih tahu kalau tidak sesuai di atasnya harus dipindah ke bawahnya. Kali ini permintaannya, requestnya menggunakan soket H4 male tadi udah ditunjukkan, dan dioda tentunya akan kita solder supaya lebih praktis. Untuk soket H4, nah ini langsung kita solder. Untuk sahabat super, bagi yang belum tahu, nanti akan kita solasi. Dari kemarin sampai saat ini tetap ada aja yang bertanya ini fungsi dioda untuk apa. Kita akan berusaha untuk menjelaskannya sejelas-jelasnya. Mudah-mudahan penjelasan kita kali ini jelas. Kalau nggak jelas silahkan diputar kembali atau cari inspirasi yang lain, pasti ada di YouTube lain. Dua kabel dari selenoid atau sistem ngebuka tadi. Nah, ini 2 buah kabel ya. Ini yang salah satu bebas, mana aja boleh. Nah, ini aja yang warna hitam aja ya kita ambil. Ini kita gabung satu kabel lagi yang warna hitam ini dari driver atau lampunya sebagai negatif. Nah, ini posisinya di sini. Untuk ini namanya soket male H4 ya. Kan untuk soket H4 ini ada V male. Pasangannya ini gitu ya, antara laki-laki dan perempuannya. Ini kabel merah ini nah ini ada dioda cincin putih itu menuju lampu dekat. Di belakangnya ini sebagai lampu jauh. Nah, itu kan kabel yang merah sebagai lampu jauh kan, di yang satu dari selenoid tadi kan. Nah, ini kan yang satu sebagai negatif digabung, yang ini positif. Jadi nah ini jadi untuk 2 arus, di saat ada arus di sini bisa masuk ke selenoid, bisa juga masuk ke, nah ini positif lampu dekat. Kalau arusnya di sini, jadi berfungsi keduanya. Begitu juga untuk yang kabel merah satu lagi, kalau ada harus masuk tidak masuk ke selenoid. Nah, ini akan kita buktikan. Ini yang satu dioda sudah disolder, yang satu belum. Apa sih bedanya kalau nggak ada dioda? Kita akan berusaha menjelaskannya sejelas-jelasnya. Kita tes dulu yang sudah ada dioda disolder.
Oke ya, terutama yang belum tahu juga, ini kita tes. Nah, ini lampu dekat ya, di sini posisinya di bawah memang. Nah, di sini ini lampu dekat, sampingnya lampu jauh. Nah, ini lampu dekat ya. Sebentar kita paskan dulu cahayanya. Lampu dekat, ini lampu jauh sampingnya. Nah, ini lampu jauh. Nah, berfungsi ya keduanya ya. Di sini berfungsi lampu dekat. Yang satu, nah ini kita gabung juga bisa. Nah, berfungsi ya. Nah, itu kalau dioda sudah disolder atau pakai dioda. Sekarang kita tes, kita tunjukkan dulu ini selenoidnya bergerak. Kalau dari cahaya kurang terlihat. Sekarang ngebukanya juga ini emang cukup kecil. Nah, ini bergerak ya selenoid ya, terlihat ya. Ya, kita perhatikan selenoid bergerak. Nah, oke, berfungsi dengan baik. Dioda sudah disolder. Sekarang kita tes dioda yang belum disambung, atau anggap aja belum pakai dioda atau tanpa dioda. Posisi negatif masih sama. Kita tes untuk lampu dekatnya di sini, posisi masih sama, berfungsi. Oke, berfungsi ya. Lampu dekat berfungsi, lampu jauh nah tidak berfungsi. Lampu dekat berfungsi. Atau kita lihat di sini lebih dekat lagi selenoidnya supaya terlihat sistem lampu jauh. Nah, ini dia ya. Ini lampu jauh. Jadi yang kebuka hanya selenoid saja. Output cahaya tidak keluar. Nah, itu dia ya. Karena tidak ada arus yang bercabang dua di saat lampu jauh. Nah, kalau ini kita tempelkan ke sini, cincin putih menghadap ke dekat, lampu, nah ini langsung jauh menyala. Nah, ini arus dekat, jalur dekat menyala, jauh menyala. Nah, oke, jelas ya. Terutama yang masih bertanya mengenai apa fungsi dioda. Nah, ini sudah kita tempelkan. Sekarang kita tempelkan diodanya. Dia harusnya berfungsi. Nah, berfungsi ya. Oke, berfungsi dengan seharusnya. Oke, mungkin akan kita solder kembali dan kita solasi supaya agak sedikit ada rapi. Sebentar. Khususnya yang punya barang ini atau yang pesan barang ini khususnya, oke, mohon diperhatikan sedikit. Cara pasang lampu ini harus buka mika bening. Ini katanya untuk mobil ya. Ini dimasukkan dari depan, bukan dari belakang. Nah, dari depan mika bening dibuka. Nanti, nah ini kan ada kuncinya tuh di drat paling belakang tadi. Karet ini dimasukkan dan ini sesuai tipenya. Kalau H4 yang masukkan H4, kalau H7 ya H7, H11 H11 sesuai kepala di reflektor kendaraannya. Baru dikunci, terus dikaitkan pengait yang ada di reflektor kendaraannya. Nah, ini nanti dimasukkan kan ini tidak muat nih itu. Oke, khususnya punya barang ini, perhatikan. Ini dimasukkan kan tidak muat, sedangkan kabel sudah disolder. Kalau dipotong ya nanti kepotong lagi, susah lagi. Caranya dilepas dulu sekun yang ada di kepala sini. Lepasnya seperti ini aja, tinggal didorong dikit untuk kunci dalamnya, cukup mudah. Sebentar, kita dorong kunci dalamnya lalu dicabut seperti ini. Lalu karet, kepala, dan pengunci dratnya baru dimasukkan. Nah, ini dimasukkan, lalu kuncinya, pengunci drat. Oke ya, khususnya punya barang ini, caranya seperti ini nanti. Nah, ini baru dikunci sampai ngedrat di belakang ekor ini, ekor proji. Dan ini baru dimasukkan kembali sesuai posisinya, tidak boleh rubah posisi. Jadi di sini kabel, warna kabel tidak jadi patokan, tapi posisinya nggak boleh tertukar. Nah, ini dikembalikan untuk penguncinya di saat memulangkan kembali ke rumahnya supaya nyetrek ngunci dengan sempurna. Nah, seperti ini. Nah, oke, jelas ya. Bila perlu nanti kita kasihkan videonya supaya dia memperhatikan juga, takutnya memasukkan karet kepala H4-nya kok nggak bisa, ini gimana dipotong. Nah, supaya lebih jelas nanti kita kasihkan saja videonya bila perlu, atau mungkin dia sudah
menontonnya. Nah ini sengaja tidak kita isolasi semua karena nanti di saat masukkan karet kepala dari soket yang kecil tadi dibuka dulu baru ditancapkan lagi. Ini perlu diperhatikan sedikit sahabat super. Nah ini sering terkadang di atasnya untuk solenoid karena getaran dan lain sebagainya bisa seperti itu. Nah harus dipindah seperti ini supaya berfungsi dengan baik. Kita sering menemukan khususnya Proji tipe ini atau jenis ini sistem pembatas cut off nya atau solenoidnya itu kecil, takutnya pindah posisi kok nggak berfungsi. Nah nanti dilihat di situ ya. Oke, sekarang kita packing seperti ini, nanti langsung kita sambung di ekspedisi karena ini memang untuk kiriman. Oke, untuk sahabat super barangkali berminat langsung saja ke nomor WhatsApp kita yang ada di deskripsi biasanya kalau tidak ada di judul. Tapi kayak WhatsApp tetap slow respon ya. Oke, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi di dokumen selanjutnya. Dan sukses untuk kita semua. Amin. Wassalam, bye-bye.